Abu Lahab dan Abu Jahal. Dua nama ini adalah dua orang yang berbeda. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Urutan nasabnya: Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Mafan bin Qurshi bin Kilab. Lebih dikenal dengan nama kuya Abu Lahab dibandingkan nama aslinya. Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya Abdul Muthalib. Karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah, Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi, sekaligus penentang dakwah beliau. Sebab nuzul surah Al-Lahab diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika turun ayat. Artinya, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah naik bukit Safa, beliau memanggil-manggil. Wahai Bani Fir, wahai Bani Abdi, beliau panggil beberapa suku Quraisy. Hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirimkan utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi mulai nasihatnya. Beliau bersabda yang artinya, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka serentak mengatakan, ya, kami mempercayainya, kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberian peringatan atau utusan sebelum adanya ajab atau kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, celaka kamu sepanjang hidupmu, apakah hanya untuk tujuan ini kau kumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan surah Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat, karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka kekal selamanya. Dan Abu Lahab berserta istrinya keduanya mati kafir selalu menentang Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta Al-Hashim bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 400 dirham. Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah. Seperti itu tahun yang mereka sebut dengan Al-Adha. Setelah mati, jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah. Lalu mayat Abu Lahab dimasukkan lubang dengan kayu. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kubur sampai semua terkubur, karena mereka tidak kuat dengan baunya. Abu Jahal nama aslinya Amir bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinana. Sebelumnya dia digelari masyarakat dengan Abul Hakam atau bapaknya kebijaksanaan karena dianggap cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti dakwah Darun, yaitu forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy. Namun oleh Nabi digelari dengan Abu Jahal atau bapak kebodohan, karena dia membunuh Syaiyah bintu Hayati dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Nabi bersama-sama dari banyak suku. Ketika mereka berkumpul di Dar Adawa membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Muhammad. Ada banyak usulan tapi semua mentok, karena mereka khawatir Rani bin Affan akan mengukat dan menuntut Quraisy. Kemudian Abu Jahal usul, setiap kabilah harus mengutuskan satu pemuda yang paling gagah dan paling bagus. Masing-masing kita beri pandang terusus. Kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komandan dan dibunuh bersama-sama. Jika Bani Abdi Mafan menuntut, mereka tidak akan mampu melawan banyak suku, sehingga Bani Abu Mafan hanya akan meminta ganti diat 100 ekor unta. Dan rencana inilah yang akan terjadi permusuhan yang luar biasa kepada Nabi dan kaum muslim, hingga dia digelari dengan faur umat ini. Abu Jahal mati ketika perang Badar.
pada saat barisan kaum muslim berhadapan dengan barisan musyrikin. Ada dua pemuda barisan 16 tahun berposisi dengan di samping kanan dan kiri Abu bin Auf. Mereka adalah Muzyah dan Muzyah bin Afra. Masing-masing bertanya kepada Badarum Auf, "Wahai paman, wahai Abu Jahal yang paling keras dimusuhi Nabi." Setelah ditunjukkan ke pemuda yang berlomba menyerang hingga Abu Jahal tersungkur. Setelah perang, Usai ibnu Mas'ud menyisiri lapangan perang hingga ketemu Abu Jahal sudah tidak berdaya. "Siapa hari ini yang menang?" tanya Abu Jahal. "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah," jawab ibnu Mas'ud. "Sungguh kamu telah berhasil naik ke puncak sulit, wahai pembala kambing," kata Abu Jahal. Kemudian ibnu Muslim memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong kepalanya dan dibawanya menghadap Nabi. Beliau berkomentar, "Telinga balas telinga dan ditambah kepala," karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Abbas. Versi Arqiyah Al-Muqattum dan Siram Ibnu Abbas. Demikian Allah.